Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang senantiasa bersifat kasih sayang. Alhamdulillah, segala puji sabit bagi Allah. Alladzi hada, Allah yang telah memberi petunjuk. Bihusnil dhanni, dengan adanya di dalam hati seseorang sifat baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka kepada diri sendiri. Orang itu diberi Tuhan hidayah, petunjuk ila sabilin najah, menuju kepada jalan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan orang itu manikhtar, orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Keringkasannya, tanda orang yang dipilih Allah mendapat hidayah untuk mencapai jalan keberuntungan dunia akhirat, yaitu hati seseorang itu baik sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri sendiri. Sebaliknya, tanda orang yang tidak dipilih Allah dan tidak diberi hidayah oleh Allah dan tidak mendapat keberuntungan dunia akhirat, yaitu orang yang baik sangka kepada dirinya, buruk sangka kepada orang lain dari dirinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Ar-Rabbul Maula Sattar. Aku telah menyaksikan dengan hatiku dan mataku dan telingaku dan seluruh badanku bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya hanya yang bernama Allah. Dia adalah sendirian, tidak ada sekutu sama sekali baginya. Dia adalah seorang pemelihara. Dia adalah seseorang yang menjaga. Dia adalah seseorang yang menutupi keaiban-keaiban hamba-hambanya. Sebagai bukti Allah menutup aibnya kita, yaitu bahwa kita kada kelihatan dan kada keciuman. Demikian juga kotoran kita, kada kelihatan, kada keciuman. Masing-masing ada wadah di dalam. Seandainya kami dan tahi kita keciuman dan kelihatan oleh orang lain, niscaya siapapun yang dekat lawan kita akan menjauh. Ini bukti Allah Ta'ala menutup aib hambanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memakai sifat Allah Sattar, menutup keaiban orang. Jangan membeber-beberkan kesubanan orang lain. Apabila kita menutup aibnya orang, maksud dari menutup di sini jangan salah paham. Maksud menutup aibnya orang tidak melihat aibnya orang. Kalau masih melihat aibnya orang tapi tidak dibicarakan ke orang lain, itu belum dimaksud menutup. Arti menutup itu seperti mata ditutup, sama sekali tidak melihat. Bukan matanya dibuka melihat aib orang, buka melihat aib orang tapi lidahnya diam. Bukan begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hati kita dan mata kita daripada melihat kekurangan atau aib atau kesubanan orang lain. Barang siapa menutup kesubanan, keaiban orang lain dengan maksud menutup tadi tidak melihat sama sekali, niscaya ia akan ditutup Allah aibnya nanti hari kiamat.
Sebaliknya apabila orang masih melihat aib orang lain, itulah yang bakal dibukakan Tuhan aib dirinya nanti di padang mahsyar, disaksikan oleh semua makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita melihat dengan mata, kadang-kadang kita mendengar dengan kuping. Maka penglihat itu langsung masuk ke hati, pendengar langsung masuk ke hati. Lalu si hati kita terbagi dua. Ada hati yang baik sangka, ada hati yang buruk sangka. Kalau hatinya yang baik sangkanya, dia menganggap boleh jadi kayak ini. Nah itu bisa membuat-buat kepada yang bagus. Tapi kalau orang yang jahat hatinya, jahat sangkanya, lalu hanya satu yang dianggapnya buruk semata-mata. Kadang melihat lagi di belakang buruk itu apa. Coba kalau kita lihat, tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya wallahu a'lam, Allah memasukkan akan malam ke dalam siang. Jadi hari ini siang, malam ada di dalamnya, tertutup malam di dalam siang. Nanti malam hari, maka si siang termasuk di dalam malam, tertutuplah siang dengan malam. Kemudian Allah mengeluarkan wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu telur sifatnya mati, tapi di dalamnya ada anak binatang seperti ayam yang hidup. Jadi ditutup yang hidup dengan yang mati. Yang hidup di dalam, yang mati di luar. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Coba telur tadi mati keluar daripada ayam yang hidup. Menurut tafsir ulama batin, yaitu Allah mengeluarkan akan taubat daripada segala maksiat. Karena maksiat sadar lalu taubat. Berarti maksiat itu melahirkan taubat. Taubat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Tapi jangan dipandang maksiatnya, pandang akibatnya, yaitu taubat. Manusia kalau melihat maksiat begitu saja, niscaya dia tidak ada punya teman sama sekali di dunia ini. Karena kalau bukan malaikat dan bukan rasul, semua punya dosa. Masing-masing kita kada bisa berteman selama kita masih melihat dosa teman. Teman pun kena mau mengawani kita namun hanya melihat dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan menuntut, jangan melihat dosa orang, nang dilihat dosa seorang. Tandanya orang nang bakal untung dunia akhirat, tandanya orang yang dipilih dapat hidayah, yaitu tidak melihat aibnya orang, buta dari aib orang, tapi sangat yakin dengan aib dirinya. Jadi dia sibuk dengan bersifat tawadhu, merendah diri, karena dia yakin dia adalah aib. Orang lain semua baik. Kitab yang kita baca ini seakan-akan penutup. Karena awal kita membaca masalah ma'rifatullah, mulai zatnya, sifatnya, afalnya, dengan dalil-dalilnya dan cara-cara pengamalannya selesai beberapa kali. Disambung lagi dengan kerukunan,
mulai dari air mutlak sampai istinja, sampai wudu, sampai sholat dan lain-lainnya. Kemudian disambung lagi dengan sifat-sifat hati seperti ikhlas, ridho, sabar, syukur dan lain-lainnya. Disambung lagi dengan dosa-dosa di anggota mata, kuping, lidah, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki, semuanya selesai. Ditambah lagi dengan dosa seluruh badan, seperti durhaka dengan ibu bapak, sudah selesai. Kemudian dibicarakan lagi dalam kitab bahaya-bahaya dosa. Tuhan melarang kita memperbuat dosa karena bahayanya untuk kita sangat banyak. Di antara bahayanya tidak diberikan ilmu manfaat. Walaupun ampun diri merasa alim, tapi namun Tuhan memadahkan tidak manfaat. Di antaranya lagi hati gelisah, tidak pernah tenang, padahal keadaan hidupnya lebih dari kecukupan. Tapi kenapa jadi belum tenang? Apabila hati tidak tenang, ibadah tidak tenang, baca Quran tidak tenang, seakan-akan ada musuh di belakang, jadi mengejar membaca Qurannya dengan secepat-cepatnya. Sholat seakan-akan ada yang mengejar musuh di belakang, sholatnya cepat. Tidak ada tenang. Di antaranya lagi dia gelisah, berkumpul-kumpul. Memang orang salah, malu berkumpul orang lain. Itu akibat dosa. Di antaranya lagi rezekinya ditahan. Diumpamakan dalam hadis, kalau rezeki itu pakai tali rantai dari atas langit, sudah sampai ke tangan kita, lalu kita mengerja dosa, diangkat lagi rantai, tidak nyampai. Di antaranya lagi akibat dosa menimbulkan bencana alam. Kadang-kadang yang berbuat dosa si A, tapi si B, si C dan lain-lainnya kena bencana akibat perbuatan dosa orang lain. Oleh sebab itu Allah berpesan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhilah akan maksiat, yang maksiat itu hasilnya tidak tertentu kepada yang berbuat sahaja, tetapi kepada alam semesta. Kemarau itu semuanya kena melanda, padahal yang berbuat maksiat seperti judi tidak semua orang. Krisis ekonomi dilanda oleh seluruh masyarakat, padahal bukan semua orang berzina. Jadi hasil dari dosa itu membawa bahaya dan binasa ke orang banyak. Kemudian disambung lagi dengan pemisahan antara dosa besar dan dosa kecil. Karena apabila dosa kecil, kalau masih derajatnya kecil, dibawa wudu sudah hilang, bersih. Apalagi dibawa sholat. Tapi kalau dosa sudah menjadi besar, tidak bisa dibawa sholat selesai, kecuali melaksanakan taubat dan istighfar menurut cara-caranya. Kalau dosa dengan Allah, pertama menyesali, dua mencita tidak akan mengembali lagi, tiga apabila ketinggalan yang wajib diqodho seperti zakat. Berapa tahun tidak keluar zakat, sekarang bayar.
yang beberapa tahun itu dikodok. Orang banyak membicarakan mengodok sholat, mengodok puasa, tapi mengodok zakat jarang terdengar. Menuntut ilmu agama yang fardu ain, berapa tahun kita meninggalkan? Dari umur 15 kita balik, sekarang umur 40. Baru umur 40 duduk di majelis ilmu berarti 25 tahun kita mengodok semestinya. Dan semestinya dari umur 15 tahun balik berakal sudah mengaji ilmu agama. Tapi kenapa jadi umur 40 baru menuntut? Dosa kita 25 tahun. Itu dosa sama Allah. Kalau dosa sesama manusia makhluk, seperti kita buruk sangka dengan makhluk. Dosa dengan makhluk. Melihat aibnya makhluk, dosa. Itu pertama menyesali, kedua kita tidak akan mengulangi lagi. Ketiga, mencabut diri daripada dosa itu. Kada lagi melihat aibnya orang-orang. Yang keempat, minta ampun kepada orang. Jadi 4 syaratnya taubat kalau dosa sesama makhluk. Kalau sama Allah hanya 3. Jadi lebih berat dosa terhadap sesama makhluk daripada dosa terhadap Allah. Makhluk itu umum. Kalau kita di rumah, tentunya gaulan kita di rumah hanya dengan ibu bapak, istri, suami, anak, ipar, dan sebagainya yang di lingkungan rumah tangga kita. Kalau kita bergaul lagi di luar rumah, ada lagi siapa gaulan kita di luar rumah. Sulit menjaga dosa dengan makhluk selama masih bergaul. Oleh sebab itu berapa guru-guru kita di akhir-akhir umur beliau memimpin akan muridnya uzlah dan khalwat. Tidak keluar kakinya kecuali darurat. Almarhum Sayyidi Muhammad Amin Qutbi berapa puluh tahun ma yashufun nas wa tarakat daras illa waqa'ada fil bait. Tidak memandang orang lain lagi dan tidak mengajar lagi, melainkan beliau masuk di kamar kecil menyembah Allah sampai datang Azrail alaihissalam. Jadi kita, siapa gaulan kita, seringlah minta ampun, sering minta maaf. Oleh sebab itu ulun sewaktu habis pengajian menyatakan disaksikan Allah dan malaikat bahwa ulun mengaku banyak dosa dengan Allah dan makhluk. Mohon didoakan dapat keampunan Allah. Mohon semua makhluk yaitu pian-pian ini mau mengampuni, memaafi, didoakan dan menghalalkan segala macam dosa ulun lawan pian kerataan. Itu tugas sudah habis. Adapun tugas pian ikhlas, meridhokan, memaafkan, mengampunkan. Itu. Kalau pian kada memaafkan, maka pian kada dimaafkan oleh Allah. Itu bukan ancaman. Bukan ancaman. Orang sudah mengaku, orang sudah minta maaf, masih keras kajung, kada mau memaafi, Allah yang marah. Ujar Allah, unda nang mahidupakan gen, memaaf ya jalawan inya, nyawa nang kada mahidupakan, keras kajung kada memaafi, nyawa nang unda siksa. Jadi di rumah tangga sifat minta ampun, minta maaf sesama serumah itu perlu sekali. Perlu sekali. Kalau di rumah tuh orangnya misalnya terkena begini 3,
Jadi nang laki minta maaf, minta ampun lawan bininya, bini ini minta ampun maaf lawan suaminya, kemudian bini nang pertama minta maaf kepada nang kedua minta maaf kepada nang ketiga, demikian nang lainnya saling minta maaf, nang ini memberi, nang ini meminta. Kalau ingin dapat ampun dan maafnya Allah, mau kemana kita kalau lepas ampun maafnya Allah? Gara-gara kita tidak bersifat mengampuni dan memaafkan kesalahan orang, gara-gara kita tidak mau meminta maaf dan ampun. Apa ruginya kita minta maaf, minta ampun? Apa ruginya kita memberi maaf dan memberi ampun? Jangan masing-masing berhati keras, tidak mau meminta maaf karena tidak merasa salah, tidak mau memberi maaf karena emosi, supaya serumah tanggaan lepas daripada neraka, semua terkumpul dalam surga. Jangan ada satu pun yang di rumah kita tertinggal di dalam neraka. Jadi inilah dianjurkan oleh Quran dan hadis supaya kita suka memaafkan. Dosa besar sudah selesai 17, yang lainnya semua kecil. Yang kecil bisa menjadi dosa besar, ada sabab-sababnya. Di antaranya mengerja dosa kecil disaksikan orang banyak, menjadi besar derajatnya. Kemudian disambung lagi pengajian dengan cara-cara taubat yang sempurna, sudah selesai. Kemudian masuk kepada pembicaraan keluar, yaitu kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sudah selesai. Kewajiban istri terhadap suaminya sudah selesai. Kewajiban anak terhadap ibu bapaknya dan pula warganya sudah selesai. Kewajiban ibu bapak terhadap anaknya sudah selesai. Kemudian kewajiban terhadap tetangga sama tetangga selesai. Kemudian kewajiban sesama seagama Islam sudah selesai. Sekarang penutupnya adalah pintu husnul khotimah, pintu mati beriman. Yang penting mati beriman, walaupun imannya setimbang biji sesawi, pasti dia akan masuk surga. Jadi yang penting kita cari pintunya mati beriman. Apa pintunya mati beriman? Yaitu husnul dzan binnas, baik sangka dengan orang Islam. Setiap orang Islam kita wajib baik sangka, jangan buruk sangka. Apabila kita ingin iman kita terbawa sampai ke mati. Tapi kalau kita suka buruk sangka kepada orang Islam, iman kita belum mati sudah melayang. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muqtar. Aku menyaksikan dengan hatiku dan dengan mataku. Hatiku menyaksikan akan kebenarannya. Mataku melihat akan hasil daripada nurnya Nabi Muhammad, yaitu alam semesta. Bahwa pemimpin kita dan orang yang mendidik kita, yaitu Nabi Muhammad, adalah hambanya Allah, bukan Allah, dan Rasulnya Allah, bukan Allah. Seorang nabi yang dipilih, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh pula warganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah
liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Qur'an. Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa keluarga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi keluarga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang Bahari, amas murni, tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi keluarganya. Janganlah keluarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya kita menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan keluarganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Wa ashabihil akhyar, dan semua sahabat Nabi orang-orang yang baik. Ini supaya kita yakin. Jangan kita pro Sayyidina Ali aja, adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dihinakan. Jangan. Semua sahabat Nabi adalah baik. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu ihtadaitu. Semua sahabat pulaksana bintang, menerangi orang dan dirinya pun terang. Siapa di antara mereka yang kamu ikuti, niscaya sampai ke tujuan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi tab'atu fihi al-khalaiq atub'atu fihi al-khalaiq ila Allah Ta'ala al-Malikul Ghaffar. Sebagai rahmat dan kesejahteraan yang kekal keduanya dan berlazim-laziman keduanya sampai hari dibangkitkan padanya oleh segala makhluk menuju hadrat Allah Ta'ala, seorang raja yang luar biasa, sangat pengampun. Kita semua akan mendatangi seseorang raja yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Yang bakal didatangi orang yang sangat pengampun. Kenapa jadi takut? Kalau kita umpamanya tahu bahwa guru kita pengampun, kita berelang ke rumah guru pada takut. Walau kita sering mengupat-ngupat beliau, tapi kita sudah yakin beliau pengampun, kita tidak takut datang. Tapi kalau kita yakin bahwa mertua kita orangnya keras, walau kita tidak punya kesalahan, rasanya bertemu beliau takut. Jangan-jangan ada kabar gosip dari orang bahwa kita melaksanakan kesalahan kepada mertua kita langsung percaya dengan berita gosip, umpama takut. Karena kita yakin bahwa mertua kita tidak pengampun. Nah, inilah semuanya Al-Malikul Ghaffar. Allah itu raja satu-satunya, yang lain semua hamba. Yang betul raja hanya Allah dan sifatnya pengampun. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada seorang yang sangat pengampun. Sesudah kita mengaku kita ini karam di lautan dosa,
Tidak ada harapan, hanya Allah yang mengeluarkan kita daripada laut itu. Wa ba'du, sesudah bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat dan salam, fahadhihi, maka bermula kata-kata yang akan datang ini nubdatun, sepotong min kalamil qaum, daripada kata-kata ulama fil umuri allati yasbiqu ila dhihni anha su'uddhanni, perkara-perkara yang sangat cepat masuk ke dalam hati manusia. Anha anin nubdah tadi, su'uddhanni, oleh, ini jadi fa'ilnya yasbiqu, cepat masuk ke hati dari perkara itu tadi oleh buruk sangka. Ringkasnya seperti ini. Yang akan aku tulis ini adalah perkataan-perkataan ulama yang cepat disangka jahat oleh hati-hati orang. Banyak orang yang jahat sangka kepada perkataan-perkataan ulama ini. Ini supaya kita jangan sampai buruk sangka, apalagi kepada ulama. Fajama'tu hadhil jumlah, maka aku kumpulkan akan yang dikumpulkan ini. Fa'ahbabtu waq'aha ala nahjil wasiyah, maka aku menghendaki menghantarkannya atas jalan mawasiyati diriku sendiri dan semua umat Islam. Askanallahu sahibaha al-ghurafal aliyah, semoga Allah menetapkan akan yang mempunyai kitab ini oleh Allah akan tempat-tempat yang tinggi di surga. Sidin mendoakan siapa nang bisi kitab ini mudahan masuk surga nang tinggi. Qasidan fatha hadzal bab alladhi qalla man itamma bihi hadzal yawma. Hal keadaanku bermaksud membuka pintu ini karena sedikit sekali orang yang memperhatikannya di masa sekarang ini. Siapa yang sedikit memperhatikan masalah yang akan ditulis ini? Minal qasirin, daripada orang-orang yang sangat pendek akalnya. Misli, nang sama seperti aku. Jadi Sidin mengaku diri Sidin ini pendek juga akal. Al-munghamisin fi biharis syahwat, yang mereka itu lamas di lautan-lautan keduniaan. Syahwati hubbil jah, pertama hati ingin supaya dapat pangkat. Dua, wa hubbis syuhrah, hati masing-masing ingin supaya populer namanya, dikenal orang lain kemuliaannya. Wa hubbit taqaddumi 'alal aqran, dan syahwat yang ada di hati senang mengatasi dari orang lain. Ketujuh, mengatasi orang. Jaka laki hendak rasa harap pada bini, bini hendak mengatasi laki. Nangka itu dah jaka madu nang tuha rasa harap pada nang anum, nang anum rasa kuat daripada nang tuha. Macam-macam itu adalah akibat daripada akal nang pendek. Jadi sebab itulah jadi tidak memperhatikan apa yang akan ditulis ini. Tapi kalau orang yang tidak senang dengan pangkat,
tidak senang dengan dikenal orang, tidak senang mengatasi sesamanya. Orang ini, kitab yang akan ditulis ini sangat mahal harganya menurut dia. Balil ghalibu fihim an yusari'u ila su'i dhanni bi mujarradil ru'yati awis sama'i awil isya'ati min ghairi tatabbutin. Malahan yang sudah menjadi ramai pada mereka-mereka itu bahwa mereka cepat buruk sangka kepada orang lain dengan disebabkan melihat aib orang lain. Begitu melihat aib orang, langsung hatinya buruk sangka. Atau tidak melihat, cuma mendengar kabar. Dulu si anu guru ke pal 18 itu, lalu percaya aja hati. Limbah datang, kawan tadi, mandi wajib dulunya wajib. Nah itu, begitu mendengar kabar langsung percaya. Itulah kebanyakan hati orang-orang sekarang. Awil isya'ah atau berita-berita yang di TV atau di siaran atau di majalah, cepat manusia itu buruk sangka karena percaya dengan berita. Maka buruk sangka itu sebagai ciri khas bahwa orang itu bakal su'ul khotimah. Ini jadi kita sangat berat zaman sekarang ini kita menjalani jalan husnul khotimah, karena macam-macam yang kita lihat, macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita perhatikan nang merusak hati kita menjadi buruk sangka. Min ghairi tatabbutin, daripada ketiadaan melihat akibatnya. Kada dilihat akibat dosa itu apa? Taubat. Nah, kalau sambungan ayat tadi, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ahli tasawuf memaham Allah mengeluarkan maksiat di dalam ibadat. Jadi ibadat mengeluarkan, meranakan, melahirkan maksiat. Contohnya sembahyang, itu ibadat. Tapi riya kada ikhlas. Nah jadi ngarannya sembahyang melahirkan riya. Jadi nang penting anaknya nang dilihat apa anaknya bini-bini jua, ya ke ibadat ke bini-bini, anaknya bini-bini jua kan manusia ngarannya. Lamun anaknya waret, iya tadi riya tadi. Kalau lihat sodakohnya banyak bang, tapi kenapa jadi bagi-bagi sedekah? Sekalinya hatinya lain. Supaya. Nah itu. Jadi yang penting adalah hasil. Kalau dosa umpamanya sembahyang subuh melaur, limbah itu sampai ke mati, kada pernah laginya melaur sekali itu aja. Dijaga benar sembahyang jangan melaur kan. Jadi karena nang satu kali itu akhirnya dia seumur hidup menjaga. Bagus kada? Kita kada tahu, itu Allah yang Maha mengetahui. Wa ma hakadha darajat salafus salih min at-tabi'in wa ba'dahum. Bukan jahat sangka karena melihat, mendengar dan mengetahui berita-berita orang-orang perjalanan orang-orang soleh daripada tabi'in dan tabi'in minal ulama il amilin wal masyayikh as-sadiqin, dari ulama yang memakai ilmunya dan guru-guru yang benar. Jadi semua ulama yang mengamalkan ilmunya dan guru yang benar sifatnya baik.